Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini sebenarnya saya bukan mau menanggapi terkait dengan isu yang saat ini sedang beredar, yaitu dugaan rekayasa kasus pencurian yang dilakukan oleh disebut-sebut yang diduga oleh Dr. Richard Lee, yang mana saat ini sedang beredar seolah-olah adanya satu dugaan tindak rekayasa atas pencurian tersebut guna untuk kepentingan konten mempromosikan klinik Athena. Sebenarnya yang ingin saya pesankan kepada khususnya seseorang yang bernama Candy yang disebut-sebut sebagai office boy yang bekerja dan diminta untuk melakukan perbuatan rekayasa tersebut. Saya ingin memberikan pesan yang sebenarnya cukup simple dan semoga ini bisa diterima di dalam hati dan pikiran dari seorang yang bernama Candy dan yang disampaikan bahwa Anda merupakan seorang OB yang bekerja di klinik Athena yang ada di Padang. Pesannya simple begini. Saya tahu di dalam lubuk hati Anda yang paling dalam saat ini Anda sedang bergejolak. Sebenarnya kita sama-sama bisa melihat Anda kalau disebut-sebut sebagai seorang terduga pelaku pencurian, yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana ketika Anda tidak lagi bekerja di klinik Athena yang ada di Padang. Jika benar itu adalah perbuatan rekayasa, lalu Anda mengatakan kepada pihak penyidik Anda mengikuti pola bermain seolah-olah benar telah diselesaikan secara kekeluargaan dan benar Anda melakukan tindak pidana pencurian tersebut, maka berbahayanya adalah ketika Anda keluar dari klinik Athena tersebut. Bahayanya jika benar ini rekayasa, maka seluruh Indonesia akan menganggap bahwa Anda adalah seorang terduga pencuri. Apa yang Anda harapkan dari situ? Apakah Anda akan tetap mendapatkan pekerjaan di luar? Anda harus berpikir. Orang tua Anda membesarkan Anda sampai Anda berusia saat ini berusia dewasa begitu ya. Berharap untuk melihat Anda menjadi seseorang yang bisa berbakti kepada orang tua, memberikan sejumlah nafkah kepada keluarga Anda. Orang tua Anda ingin melihat Anda menjadi seseorang. Tapi bayangkan, dalam hal ini, dalam kejadian ini, jika benar itu adalah perbuatan rekayasa, seandainya itu adalah benar perbuatan rekayasa, lalu Anda, saya tidak tahu secara terpaksa mungkin Anda mengakui bahwa Anda melakukan tindak pidana pencurian tersebut, maka bayangkan seluruh Indonesia akan menganggap bahwa benar Anda melakukan tindak pencurian tersebut. Lalu orang akan menghina Anda, orang akan merendahkan Anda. Bayangkan itu. Kalau itu sampai terjadi, kalau memang itu sampai terjadi, siapa lagi yang akan menerima Anda bekerja? Orang mau bisnis dengan Anda, orang mau bekerja dengan Anda, bekerja sama dengan Anda, bahkan kenal dengan Anda saja pun berat rasanya. Sehingga bagi saya, seorang yang bernama Candy tersebut, jika memang benar ini rekayasa, maka saya minta Anda untuk katakanlah yang sejujurnya. Kalau memang ini rekayasa. Tapi kalau memang Anda katakan bahwa benar Anda mengakui itu adalah sebuah tindak pidana pencurian, Anda harus menerima resiko yang harus Anda hadapi di kemudian hari. Pertanyaan saya, kalau Anda mengikuti pola bermain rekayasa yang kita duga itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagai konten untuk membesarkan atau mempromosikan satu buah klinik, seberapa lama sih mereka ingin membiayai Anda, menafkahi Anda? Lalu kalau memang Anda masih bekerja di sana, justru memperkuat bahwa Anda turut serta melakukan dugaan rekayasa kasus tersebut. Karena siapa sih
yang sudah dicuri, ini saya kasih logika ya. Siapa sih orang yang sudah dicuri, dimalingi, lalu tetap mau memperkerjakan orang tersebut? Kecurigaan itu akan semakin lebih mendalam. Jangan tutupi kebohongan dengan sebuah kebohongan yang baru. Maka untuk menutupi kebohongan yang kecil lalu dengan kebohongan yang besar, untuk menutupin kebohongan yang besar ini Anda tutupi kembali dengan kebohongan yang besar, maka Anda secara tidak langsung akan menceritakan tentang sebuah kebohongan. Anda akan terus-menerus menceritakan tentang sebuah kebohongan. Sehingga saya ingin sampaikan, kalau memang ini adalah perbuatan yang rekayasa, katakan yang sejujurnya, buka semuanya. Anda kira Anda bisa berkata bohong selamanya? Apakah Anda berpikir bahwa jika benar ini rekayasa, Anda ingin menutupi kasus rekayasa tersebut, lalu Anda berucap kalimat-kalimat yang bohong tidak akan terungkap sampai kapanpun? Dan apakah Anda berpikir polisi tidak akan bisa untuk mencari tahu sebenarnya ini bohong apa tidak? Polisi sekarang di Indonesia ini dilengkapi dengan peralatan-peralatan canggih yang sangat-sangat canggih, sehingga saya kira untuk membuktikan bahwa ini adalah kasus rekayasa, jika benar itu rekayasa, tidaklah hal yang sulit bagi penyidik di kepolisian. Jangan sampai ketika Anda membantu menutupi perkara tersebut, sehingga Anda akhirnya terseret-seret diduga melakukan turut serta penyebaran berita bohong sesuai dengan pasal 55 atau pasal 56, turut membantu melakukan suatu tindak pidana. Apa itu yang Anda mau? Sehingga saya sekali lagi, dan bahkan saya tidak akan capek-capeknya untuk mengingatkan Anda, jangan sampai Anda ikut di dalam satu pusaran yang justru membawa Anda hanyut ke tempat yang Anda sendiri tidak tahu di mana itu. Sehingga saya ingin sampaikan kepada Anda, katakan yang sejujurnya, jika memang benar itu rekayasa, sampaikan itu rekayasa. Anda tidak usah khawatir jika pihak yang menyuruh Anda untuk merekayasa kasus tersebut tidak lagi menggunakan Anda atau memperkerjakan Anda di tempat yang harusnya Anda bekerja itu. Karena saya ingin sampaikan, jika Anda berkata yang sejujur-jujurnya dan jika memang ini benar rekayasa lalu Anda ungkap, maka saya ingin sampaikan, saya secara pribadi akan menyediakan seorang kuasa hukum kepada Anda. Bahkan jika Anda tidak punya pekerjaan, saya siap untuk memperkerjakan Anda. Saya siap untuk membiayai Anda 7 keturunan ke depan. Saya hanya butuh kejujuran. Karena hari ini Anda bayangkan, Anda adalah seseorang yang hidup di alam Minangkabau. Anda adalah seseorang yang dibesarkan dengan menjunjung tinggi rasa moralitas, adat istiadat yang ada di Minangkabau, di tanah Minang, yaitu Kota Padang. Seluruh harapan yang baik diletakkan kepada Anda oleh keluarga Anda. Jangan sia-siakan itu. Jangan biarkan keluarga Anda harus bersedih, menanggung malu, menanggung beban yang begitu besar, yang pada akhirnya membuat atau menciderai nilai-nilai moral yang selama ini sudah ditanamkan oleh keluarga Anda kepada Anda. Sehingga kembali lagi saya ingin sampaikan, ayolah berikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Ungkap. Anda tidak perlu khawatir, Anda jangan mau ditakut-takuti. Oh, nanti Anda kalau seandainya terungkap, Anda juga akan kena. Anda juga akan disangkakan. Saya ingin memberikan satu contoh. Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Di sana Richard Eliezer jelas dia selaku eksekutor
yang mana dia yang melontarkan peluru atau dia yang menembakkan senjata tersebut kepada Brigadir Joshua. Tapi pada akhirnya dia dibebaskan. Dia diberikan tuntutan yang paling ringan, dia diberikan hukuman yang paling ringan karena dia mau memberikan keterangan yang baik. Dia mau memberikan keterangan yang membantu pihak kepolisian untuk mengungkap perkara tersebut. Sehingga saya berani menjamin jika memang benar Anda bersedia untuk membuka kasus tersebut, Anda bersedia untuk membuka tabir permasalahan tersebut, maka saya bersedia bersama seluruh tim saya. Saya siapkan seberapa banyak pun pengacara yang Anda butuhkan untuk melindungi Anda, untuk membela kepentingan hukum Anda. Saya siapkan itu. Dan Anda jangan khawatir masalah pekerjaan. Seperti yang saya janjikan tadi, saya siap untuk memberikan Anda pekerjaan. Bahkan kalau kita mau kontrak kerja, saya siap untuk kontrak kerja selama 7 keturunan Anda. Artinya ini bukan omong kosong. Saya sendiri punya lini bisnis di Padang, Sumatera Barat. Sehingga Anda jangan pernah khawatir. Kalaupun tidak saya yang memberikan Anda pekerjaan, saya yakin atas kejujuran Anda, begitu banyak orang yang bersedia untuk mempekerjakan Anda. Termasuk rekan saya, termasuk sahabat saya, John LBM. Banyak orang-orang yang siap untuk mempekerjakan Anda. Jangan pernah khawatir. Ungkapkan sejujur-jujurnya, gunakan hati nurani Anda, gunakan pikiran Anda. Saya paham sekali kondisi Anda. Kami semua yang melihat perkara tersebut paham sekali apa yang ada di dalam pikiran Anda, apa yang di dalam isi hati Anda. Sehingga kami melihat bagaimana Anda menghadapi permasalahan tersebut. Kami bukan ingin memanfaatkan Anda, tetapi kami menaruh rasa empati kepada Anda. Karena kami pahami dan kami ketahui tanpa pengakuan Anda pun, pihak penyidik, pihak kepolisian akan mampu untuk mengungkap perkara tersebut seterang-terangnya. Tapi kami kasihan, kami menaruh begitu besar rasa empati tersebut kepada Anda. Hargai itu, sehingga kami membuka agar Anda bisa menghubungi kami segera. Kalau Anda takut, Anda bisa meminta keluarga Anda segera menghubungi kami. Kami akan fasilitasi semua. Jika Anda khawatir keluarga Anda terancam, saya secara pribadi akan mengerahkan orang sebanyak-banyaknya untuk melindungi Anda. Itu yang ingin saya sampaikan. Semoga Anda mendengar apa yang saya sampaikan tersebut, Anda bisa menyimak hal tersebut, Anda bisa simpan kata-kata saya tersebut di dalam hati Anda, di dalam lubuk hati Anda yang paling dalam. Terlepas dari ini adalah rekayasa atau bukan. Jika memang ini bukan rekayasa, ya apa boleh buat, Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pengakuan Anda. Jika memang ini bukan rekayasa, maka saya ingin pastikan bahwa Anda adalah terduga pelaku pencurian di klinik yang dimaksud. Kurang lebih itu saja dari saya. Dalam hal ini saya selalu mendoakan Anda agar Anda diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.